Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Asri Oktavia, kemudian ada rekan saya, Nadia Nirenza dan Elsie Fitriyanti. Nah, kami di sini membahas tentang kriteria penilaian hasil belajar dan bentuk hasil belajar menurut kurikulum 2013 dan taksonomi belum revisi yang diampu oleh dosen Ibu Ria Deswita MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke peta konsep. Nah, di sini kami membahas pertama ada pengertian penilaian hasil belajar, kemudian ada ruang lingkup, ranah penilaian, kemudian ada karakteristik penilaian hasil belajar, prinsip-prinsip penilaian, bentuk-bentuk penilaian hasil belajar, dan taksonomi Bloom. Selanjutnya kita masuk ke penilaian hasil belajar. Nah, di sini ada pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Di dalam penilaian hasil belajar dapat berupa nilai kualitatif, yaitu pernyataan berupa kata-kata atau narasi dalam bentuk kata-kata, dan nilai kuantitatif berupa angka. Kemudian, penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar siswa yang dicapai dengan kriteria tertentu. Nah, hasil ini diisyaratkan bahwa objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas itu mencakup 3 bidang, di mana ada bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Lanjut, kita masuk ke dalam ruang lingkup. Nah, di dalam ruang lingkup penilaian hasil belajar itu terdapat 3 domain, di mana ada domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Pertama kita bahas dulu domain kognitif. Domain kognitif itu adalah pengetahuan yang mencangkup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika matematika. Nah, biasanya ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian ada domain afektif. Nah, di mana domain afektif itu sikap atau nilai yang mencangkup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Nah, itu berisi atau mencangkup seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kemudian yang terakhir ada domain psikomotor. Nah, domain psikomotor itu adalah keterampilan atau yang mencangkup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spesial, dan kecerdasan musikal. Nah, biasanya domain psikomotor atau keterampilan itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ranah penilaian. Nah, di mana ranah penilaian itu terdapat 3 ranah. Yang pertama kita tahu itu ada ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang ranah kognitif terlebih dahulu, di mana komponen ranah kognitif itu dinilai meliputi tingkatan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, pertama tingkatan hafalan atau mengingat.
atau bisa juga dikatakan dengan ingatan. Itu mencangkup kemampuan menghafal verbal atau menghafal prafrasa, materi pembelajaran berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kemudian ada tingkat pemahaman, meliputi kemampuan membandingkan, mengidentifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada tingkat pemahaman. Nah, itu meliputi kemampuan membandingkan, memahami, mengidentifikasi. Yang ketiga itu ada tingkatan aplikasi, itu mencangkup kemampuan dalam menerapkan rumus atau prinsip terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, kemudian ada tingkat analisis, itu meliputi kemampuan mengklasifikasi, menggolongkan atau mengelompokkan. Dan kemudian ada tingkatan di dalam ranah kognitif itu juga ada namanya tingkatan sintesis. Nah, itu meliputi kemampuan untuk memadukan berbagai unsur atau komponen, menyusun, membentuk, dan lain sebagainya. Yang terakhir di dalam ranah kognitif itu terdapat tingkatan evaluasi atau penilaian yang mencangkup kemampuan menilai terhadap objek studi menggunakan kriteria tertentu. Nah, tingkatan-tingkatan itu termasuk ke dalam ranah kognitif. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ranah psikomotor. Ranah psikomotor itu adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, dan lain-lain. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi ini ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyelesaian pola gerakan, dan kreativitas. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu apa itu persepsi, apa itu kesiapan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ranah psikomotor itu ada yang namanya persepsi, di mana kemampuan untuk memilih hal-hal secara khas setelah menyadari adanya perbedaan. Kemudian setelah adanya perbedaan, kita memilih hal-hal secara khas. Kemudian ada kesiapan. Nah, kesiapan itu mencangkup kemampuan penamparan diri dalam gerakan jasmani dan rohani. Kemudian ada di situ dikatakan di dalam ranah psikomotor itu gerakan terbimbing, di mana kemampuan melakukan gerakan yang sesuai dengan contoh dari guru. Kemudian ada gerakan yang terbiasa. Nah, gerakan yang terbiasa itu kemampuan melakukan gerakan tanpa bimbingan, karena sudah terbiasa dilakukan. Kemudian di dalam ranah psikomotor ada juga dinamakan ranah kompleks, di mana kemampuan melakukan sikap moral, cara membantu teman yang membutuhkan bantuan. Kemudian ada penyesuaian pola gerakan. Nah, di mana itu mencangkup kemampuan mengadakan penyesuaian dengan lingkungan dan menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir, di dalam ranah psikomotor itu ada namanya kreativitas, di mana kreativitas itu adalah kemampuan berperilaku yang disesuaikan dengan sikap dasar Baik, kemudian ada yang ketiga ada ranah afektif. Nah, itu berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Kemudian di dalam ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang di dalam ranah afektif kita di sini akan menjelaskan pertama apa itu penerimaan. Di dalam ranah afektif ada dua hal yang dinilai, yaitu kompetensi aktif dan sikap dan minat siswa terhadap
mata pelajaran serta proses belajar. Kompetensi aktif yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu meliputi beberapa tingkatan, memberi respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Nah, berbagai jenis tingkatan ranah efektif yang dinilai yaitu kemampuan siswa dalam satu penerimaan, apa itu penerimaan? Memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan kepadanya. Kemudian ada partisipasi, yaitu menerima nilai-nilai, terus moral dan objek yang mempunyai nilai etika dan estetika. Kemudian ada dan penentuan sikap. Nah, di mana itu ditinjau dari segi baik buruknya atau adil atau tidaknya, indah atau tidaknya terhadap objek studi. Dan kemudian yang terakhir ada pembentukan pola hidup, di mana penilaian perlu dilakukan terhadap daya tarik dan minat, motivasi, sikap terhadap pembelajaran tertentu beserta proses pembelajarannya. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia Nirenza. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik penilaian hasil belajar. Yang pertama, yaitu belajar tuntas. Belajar tuntas yaitu suatu sistem belajar yang menginginkan sebagian besar peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran secara tuntas. Belajar tuntas adalah satu filsafat yang mengatakan bahwa dengan sistem pengajaran yang tepat, siswa dapat belajar dengan hasil yang baik. Kemudian, yang kedua yaitu otentik. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi yang nyata, bukan dunia sekolah. Penilaian otentik ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh siswa saja, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Nah, berbagai metode atau teknik penilaian itu dapat kita gunakan, seperti tes tertulis, tes lisan, kemudian penugasan, praktek, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Terakhir, berdasarkan acuan kriteria. Kriteria ketuntasan itu ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Kemudian bagian E, prinsip-prinsip penilaian. Terdapat 6 prinsip penilaian. Yang pertama itu objektif. Objektif ini berarti penilaian berbasis pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu ekonomis. Penilaian efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat, transparan. Penilaian transparan ini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar penilaian itu dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun pihak eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Terakhir, edukatif. Berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Terakhir, bentuk-bentuk penilaian hasil belajar. Ada beberapa bentuk-bentuk penilaian hasil belajar. Yang pertama itu penilaian autentik. Penilaian autentik dalam Permendikbud nomor 66 dan 81 tahun 2013 itu dijelaskan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik ini menilai kesiapan peserta didik serta proses dan hasil belajar secara utuh. Nah, yang kedua yaitu penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian dalam kurikulum 2013 perlu melakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan peserta didik. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik ini dapat dilakukan melalui tes tertulis, lisan, dan penugasan.
Kemudian yang ketiga, penilaian pencapaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap ini dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Yang keempat, penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian SKL, KI, dan KD khusus dalam dimensi keterampilan saja. Yang kelima, penilaian berbasis proyek. Penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap satu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Yang keenam, penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu dalam bidang tertentu untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang ketujuh yaitu ulangan harian. Ulangan harian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik. Yang kedelapan, UTS atau ulangan tengah semester, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, ulangan akhir semester, kegiatan yang ulangan akhir semester. Yang ke-10 yaitu ujian tingkat kompetensi. Ujian tingkat kompetensi ini selanjutnya disebut biasa disebut merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Nah, sampai di sini saja. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas materi taksonomi belum. Taksonomi belum merevisi. Pengertian taksonomi belum yaitu secara etimologi kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taxis de nomos. Taxis berarti pengaturan atau divisi dan nomos berarti hukum. Jadi secara etimologi taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum, dan taksonomi yang lebih rendah bersifat spesifik. Dalam taksonomi belum revisi ini ada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik, yang mana ranah kognitif adalah yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Kemudian ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berkaitan perkembangan perasaan, sikap, dan nilai. Kemudian ranah psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keterampilan motorik. Menurut Anderson dan Krathwohl, dimensi kognitif terdiri atas beberapa tingkat, yaitu yang pertama mengingat. Mengingat adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Kemudian yang kedua memahami. Memahami adalah kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, maupun grafik. Ketiga, menerapkan. Menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Keempat adalah menganalisis. Menganalisis meliputi kemampuan untuk memecah atau kesatuan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu dengan yang lain atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. Analisis menekankan pada kemampuan sesuatu unsur pokok menjadi bagian dan melihat hubungan antara bagian tersebut. Kelima, evaluasi. Mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasar kriteria tertentu. Yang keenam, mencipta. Mencipta didefinisikan sebagai menggeneralisasi ide baru, produk, atau cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Dan taksonomi belum ranah afektif mencakup 5 hal, yaitu yang pertama penerimaan.
Penerimaan ini mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Yang kedua, responsif, yaitu satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa menjadi lebih terlibat secara afektif, menjadi peserta dan contohnya berpartisipasi dalam diskusi kelas. Yang ketiga, nilai yang dianut, mengacu kepada nilai atau pentingnya kita meningkatkan diri pada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. Yang keempat, organisasi. Organisasi ini mencakup kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal. Mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup dan kemampuan membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Kemudian yang kelima, karakterisasi. Ini mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Tujuan dalam kategori ini ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa, dan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan interpersonal dan sosial. Kemudian ranah psikomotorik ini mencakup ada 5 kategori, yaitu yang pertama ada peniruan. Peniruan ini terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon dengan yang diamati. Kemudian yang kedua, manipulasi. Manipulasi ini menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Kemudian yang ketiga, ketetapan. Memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Yang keempat ada artikulasi. Artikulasi ini menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Kemudian yang kelima ada pengalamiahan. Ini menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.